Pada pagi yang membeku di Saint Petersburg, 22 Januari 1905, ribuan pria, wanita, dan anak-anak memenuhi jalanan dengan harapan yang terselip dalam setiap langkah mereka. Dipimpin oleh seorang imam karismatik, Georgi Gapon, mereka datang dengan damai, membawa spanduk dan petisi. Rakyat yang bertahun-tahun menderita di bawah kemiskinan, upah rendah, dan kondisi kerja yang kejam hanya ingin bicara kepada Tsar Nicholas II. Mereka percaya bahwa Tsar sebagai bapak bangsa akan mendengarkan mereka dan memberikan keadilan. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bergerak menuju istana musim dingin. Petisi mereka sederhana: reformasi politik, hak-hak pekerja, dan pengakhiran kekerasan sosial. Salju tipis menyelimuti kota, dan udara pagi penuh dengan ketegangan. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hari itu akan berakhir dengan tragedi. Saat masa mencapai gerbang istana, mereka disambut oleh pasukan bersenjata. Awalnya suasana masih terkendali, rakyat tetap berdiri dengan damai. Namun, perintah yang menentukan nasib ratusan jiwa segera datang. Tembakan pertama meletus, diikuti oleh rentetan peluru yang memegahkan telinga. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Tubuh-tubuh roboh di atas salju yang segera berubah merah menjadi darah. Anak-anak menangis, wanita berlari mencari perlindungan, sementara para pria tergeletak tak berdaya. Ketika asap senjata akhirnya menghilang, jalanan yang sebelumnya penuh dengan harapan kini menjadi lautan mayat dan darah. Peristiwa itu yang kemudian dikenal sebagai Bloody Sunday, menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan lainnya. Di balik dinding istana, Tsar Nicholas II yang tidak hadir saat itu kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada kekuasaannya atas satu kota. Dia kehilangan hati dan kepercayaan rakyatnya. Hari itu, rakyat Rusia yang tadinya memuja Tsar sebagai pelindung mereka mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Keyakinan bahwa Tsar akan membawa keadilan hancur berkeping-keping di atas salju Saint Petersburg. Bloody Sunday tidak hanya menandai pembantaian di jalanan, itu adalah awal dari keruntuhan sebuah kekuasaan yang selama ini berdiri di atas janji-janji kosong dan ilusi ketulusan. Tahun 1917 menjadi titik kritis bagi kekaisaran Rusia yang telah lama didera kemiskinan, ketidakadilan, dan kelelahan akibat perang. Tsar Nicholas II, penguasa terakhir dari dinasti Romanov, memimpin perang dengan otoriter tanpa mampu merespons penderitaan rakyat. Kekalahan Rusia dalam Perang Dunia I semakin memperburuk situasi, ekonomi hancur, harga bahan pokok melambung, dan rakyat kelaparan. Pada 23 Februari 1917, 8 Maret menuju kalender modern, Petrograd, ibu kota Rusia, menjadi saksi awal gelombang protes besar, dimulai oleh para perempuan buruh yang menuntut roti dan perdamaian. Pada Hari Perempuan Internasional, aksi ini segera menjalar ke pabrik-pabrik lain dalam waktu singkat. Ribuan buruh bergabung, menyerukan diakhirinya perang dan penghapusan kekuasaan absolut. Pada 2 Maret 1917, Tsar Nicholas II dipaksa turun tahta setelah kehilangan dukungan dari semua pihak, termasuk militernya sendiri. Ia menyerahkan kekuasaan kepada adiknya, Grand Duke Michael Alexandrovich, yang menolak menerima mahkota. Dengan ini, kekaisaran Rusia yang telah bertahan selama lebih dari 3 abad berakhir. Namun, meski revolusi Februari berhasil menumbangkan monarki, masalah belum selesai. Pemerintahan sementara yang dibentuk setelahnya gagal memenuhi tuntutan rakyat. Kekacauan ini membuka jalan bagi revolusi berikutnya pada bulan Oktober, ketika kaum Bolshevik mengambil alih kekuasaan dan membawa Rusia ke dalam era baru, era Uni Soviet. Kerusuhan terus membesar dalam beberapa hari berikutnya. Demonstrasi berubah menjadi pemberontakan massal, upaya Tsar untuk menekan protes dengan kekerasan justru memperparah keadaan. Pada 26 Februari, pasukan yang diperintahkan menembaki demonstran mulai membelot dan malah bergabung dengan rakyat. Tsar kehilangan kendali, sementara kota Petrograd jatuh ke tangan pemberontak. Pada 27 Februari, Duma Parlemen Rusia yang sebelumnya tidak dianggap oleh Tsar membentuk komite sementara untuk mengambil alih pemerintahan. Di sisi lain, Soviet Petrograd
dewan yang mewakili rakyat, buruh, dan tentara mulai terbentuk. Dualisme kekuasaan pun terjadi, memperlihatkan celah besar dalam sistem pemerintahan lama. Revolusi Februari adalah momen bersejarah yang tidak hanya mengubah Rusia secara politik, tetapi juga memengaruhi tatanan dunia. Dari tuntutan sederhana akan roti dan perdamaian, lahirlah sebuah revolusi yang mengakhiri kekuasaan absolut dan membuka jalan bagi ideologi baru yang mengubah sejarah.